Dominan sama otoriter tuh sama apa? Dominan sama otoriter mungkin ada relevansinya gitu. Karena kan dia memang tipe pemimpin yang sangat kuat gitu. Dia pengen di bawah-bawahnya itu ikut apa yang dia inginkan gitu. Pokoknya kalau dia udah bilang A, kita semua harus ikut A gitu. Berarti negatifnya dia nggak mendengarkan suara rakyat dong? Iya. Belum tentu. Belum tentu. Gimana nih? Selamat datang di podcast Halusi Nation. Halo guys, ketemu lagi sama kita di podcast Halusination. Pada kesempatan hari ini kita akan Chat pidato lu. Pada kesempatan hari ini kita akan Resmi banget ya kayaknya. berbincang-bincang yang sedikit berbeda dari biasa nih guys. Karena siang hari ini kita kedatangan seorang apa? Sudah kedatangan orang yang cukup berpengalaman lah dalam bidang ekspertis ya. Tenang aja. Dalam bidang buru-buru melihat karakter seseorang guys. Oh. Langsung aja kita perkenalkan. Siapa? Silakan. Halo guys, gue Aries. Gue sebenarnya datang ke sini mau belajar ke mereka berdua nih. Soalnya pembahasan podcastnya di luar nalar guys. Ya nanti kita akan bahas tentang seru-seruan lah, sedikit tentang politik. Kita melihat gimana caranya untuk memilih yang tepat pemimpin kita ke depan. Pemimpin apa nih? Pemimpin apa ya? Usaha. Pemimpin negara ya. Iya dong, pemimpin negara dan wakil rakyat. Oh lagi katanya. Lagi rame ya? Iya, soalnya lagi hot issue di masyarakat nih. Apa? Tentang aroganisme apa tentang apa? Lo maunya tentang apa nih? Bebas gua. Tentang apa? Apa ya? Kan lu berdua yang pada ngikutin politik nih. Mungkin tentang Ya, jadi nanti kita bahas tentang tips ya. Tips Mungkin ya, cara tips memilih melihat, gitu ya. cara memilih, menentukan suara kita mau ke mana gitu, ke orang mana. Kan banyak tuh kandidat-kandidat. Jangan sampai kita salah pilih. supaya yang tepat menurut Supaya kita apa tepat. menurut orang nih. Betul. Ya, jadi sobat Halu di sini kedatangan si Aris Risyandi ya. Nanti Instagramnya ada di sini, lu teror aja bisa-bisa. Jadi Buzzer jangan ya. Jadi dia ini datang untuk memberitahu atau memberi kita tips untuk memilih calon Pemimpin masa pemimpin depan. Masa depan. Loh, masa depan nih Bener, bener. masa depan dong. Betul, masa depan gitu. Gitu. Jadi sebelumnya nih kan memang lagi rame nih dan marak banget Betul. tentang apalagi yang habis kemarin tuh Debat capres itu. Ya, capres cawapres ya. Nah, gue sih lebih pengen ngerespon itu dulu, Riz. Oke. Gitu karena gue nggak begitu nonton, cuman gue ngeliat potongan klip-klip di Instagram. Ya. Nah, gue ngikutin, Ya. tapi ada yang menarik yang begini-begini. Sebenarnya tuh di klip-klip di media sosial tuh banyak banget yang dipotong-potong. Potong-potong. Ya sama-sama lah, masing-masing tim itu dia membuat potongan-potongan itu untuk menaikkan ratingnya si capresnya itu gitu. Oke. Nah, sebelum kita ke arah sini ya, kita mau bahas setelah debat itu, kita harus tahu dulu dari sisinya psikologis dulu nih. Dari sisi psikologis. Ya nggak? Iya, betul, Ya, betul. kita di sini sebenarnya backgroundnya psikologis semua. Kita Iya. harus tahu filosofinya dulu. Tapi kalau dari orang itu kita gambarkan secara umum itu ada 4 tipe gitu. 4 tipe. Kita secara umum ya, belum detail. Iya. Banyak pakar-pakar yang melihat dari sisi kepribadian seseorang gitu. Yang pertama adalah dominan. Pertama lu begitu, yang pertama gitu. Ya kan ini 4 ya, gue bilang kan 4. Iya. Pertama diturunin dulu gitu. Oke. Yang pertama adalah tipe dominan. Gitu. Dominan. Nah, dominan ini dia tipe orang yang haus akan prestasi yang sangat tinggi, gitu ya. Waduh, Jadi, Bukan haus kekuasaan ya. oh siapa? Bukan kekuasaan ya, haus prestasi ya kan? Ya, haus prestasi. Jadi segala sesuatu yang dia kerjakan selama hidup itu harus terus memiliki peningkatan, gitu ya. Dan dia melakukan ingin yang terbaik dan tidak ingin kalah dari orang lain. Yang pertama. Gitu ya. Yang pertama. Dan dia tipe orang yang semua itu harus dihandle sama dia. Oke. Nah, Maruk dia- ya. Apa? Maruk gitu. Ya. Ya nggak Bahasa maruk juga kampungnya sih. maruk lah. Ya, Oke. bahasa mudah dimengertinya ya. Hmm. Nah, dia pengen memimpin banyak orang, jadi mengendalikan semua orang. Nah, dia tipe orang yang dominan gitu.
Bukan propaganda tapi ya. Bukan propaganda. Oke. Beda ya. Beda. Nah, ini secara umum dulu. Lalu yang kedua ada tipe influence. Influence. Ya, oke. tipe influence itu yang penting dia menjadi pusat perhatian orang lain. Hmm. Dan dia jago ngomong gitu ya. Terus jago public speaking, mempengaruhi orang lain supaya orang lain tuh ikut Trust lah ya. trust, ikut kepada pendapat yang dia sampaikan gitu. Yang ketiga adalah tipe steadiness. Steadiness. Ya, steadiness itu dia yang sangat senang melihat orang lain bahagia. Jadi tipe yang service excellent, gitu. Nah, Melayani banget. gitu. melayani banget lah. Orang lain bahagia dia senang. Dia butuh apa? Support cepat. Gitu. Kenapa nggak ya? Terus yang ketiga ada tipe compliance. Compliant. Ya, oke. compliance itu tipe orang yang dia sangat pemikir. Pemikir. Perfeksionis sekali gitu. Jadi Oke. pendataan, administrasi, terus Jelas, gaya iya. kerjanya struktural. Jadi harus sesuai dengan prosedur dari A ke B ke C D ke D Oke. gitu. Nah, jadi dari 4 ini kita nanti bisa menyimpulkan yang cocok untuk memimpin Indonesia ke depan tuh yang seperti apa. Oh, sobat gitu. Halu. Betul. Jadi ada Seru 4 sih. tuh, lu inget tuh ya. Nanti di sini kita breakdown masing-masing. Semuanya secara jelas ya, Riz ya. Betul. Gitu. Jadi buat lu tuh nggak bingung mau untuk memilih siapa gitu. Ya. Tapi kalau misalkan abstain gitu boleh nggak sih sebenarnya? Boleh banget. Karena kan dia Balik lagi gitu ya. Lagi. Pakai waktu gitu ya, waktu apa masa depan. Tapi kan di sini kita nggak menyarankan abstain ya. Ya. Enggak. Kita memakai 4 cara ini untuk memandang 3 calon ini ya. Iya. 3 kan ya? Benar 3 ya? 3, benar 3. Soalnya Iya, gue tinggal di Belanda. Sebenarnya kita bukan hanya pilpres ya, kan banyak ya di situ pemilihan umum ada pilpres, terus juga calon Calon legislatif, terus juga ada kepala daerah gitu. Jadi ini bisa diterapkan di semua pemilihan gitu. Jadi kita mau mulai dari yang mana nih, Riz? Bebas, silakan Pak Rian. Dari gimana? Lu kan yang mantau banget politik Indonesia. Politik apa politrik sih? Trik ya. Bukan politrak gitu, politrak. Jadi mau yang mana, Bung Rian? Kita coba dari yang nomor 1 dulu sih, yang dari apa? Kekuasaan itu tadi ya. Dominan, ya? Dominan ya, dari dominan. Coba. Tipe dominan, Tipe ya? dominan dulu dikira. Lihat Oke, dulu. tadi kan secara sekilas nih. Heeh. Sekilas itu dominan itu dia tipe seseorang yang pemimpinnya sangat kuat. Oke. Karakternya kuat. Dia bisa membawa tim-timnya yang di bawah atau dia kelompoknya itu untuk selalu maju. Leadershipnya bagus. lah ya. Leadershipnya bagus. Dia Oke. pengen pokoknya dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun harus ada perubahan ke arah yang lebih baik gitu. Oke. Dan dia tipe orang kompetitifnya sangat tinggi. Baik nggak sih sebenarnya kompetitif itu? Kenapa? Baik nggak sih sebenarnya untuk diri kita misalkan? Ada plus minus ya, Oke. karena kan karakter seseorang dia berbeda-beda. Jadi tipe dominan ini sebenarnya kalau dari kita bicara ya, secara umum aja di Indonesia atau di seluruh dunia tuh bisa dihitung jari, tapi nggak banyak. Karena setiap organisasi itu harus ada pemimpin. Harus. Gitu. harus. Nah kan organisasi itu tipe pemimpin dominan harus ada. Ya. Karena dia memiliki tanggung jawab yang besar untuk membawa kelompok-kelompoknya ke arah yang lebih baik. Lebih ke ini mungkin ya, pemberi keputusan. Ya, itu salah satunya. Tipe dominan tuh sangat cepat mengambil keputusan dan mengambil resiko yang besar. Dia nggak takut mengambil resiko yang besar. Tapi ini berbeda sama otoriter kan? Apa sama dominan sama otoriter tuh sama apa? Dominan sama otoriter mungkin ada ya, ada relevansinya gitu. Oh. Karena kan dia memang tipe pemimpin yang sangat kuat gitu. Dia pengen di bawah-bawahnya itu ikut apa yang dia inginkan gitu. Pokoknya kalau dia udah bilang A, kita semua Harus A. harus ikut A gitu. Berarti negatifnya dia nggak mendengarkan suara rakyat dong. Iya. Belum tentu. Belum tentu. Ya, belum tentu. Belum tentu. Gimana nih? Biasanya kalau dia tidak mendengarkan suara rakyat, dia tuh tidak open minded. Nggak semua tipe dominan itu kayak seperti itu. Oke. Justru malah dominan itu kan memang tujuannya fokusnya untuk mengembangkan ya. Tapi kalau ada masukannya bagus, biasanya dia akan ambil. Tapi dia karena gengsi mungkin, tapi tidak terlihat. Di belakang dia ambil ide itu. Oh, Gitu. sebenarnya. Paham nggak kira-kira? Iya, iya. Nyolong berarti. Kalau ide gitu ya. Sebenarnya dia tuh melihat oh ini kayaknya sarannya Bagus, bagus ikutin gitu, aja. tapi tidak mengakui Gengsi, kan. Tapi iya. di belakang itu diadopsi, Iya. gitu. Oh ini kayaknya bagus nih, Karena kita improve. menurut dia ada opportunity nih. Ya gitu. Berarti Bukan berarti seseorang yang dominan itu
tidak open minded gitu. Lebih ke gengsi lah ya. Ya, karena Kira-kira 1 2 3 nih. ya masing-masing punya pilihan ya. Gitu ya, itu tipe dominan ya. Iya. Lalu bahas kita yang kedua, Yang kedua. lebih detail lagi. Iya, detail lagi. Nah, influence itu luar biasa sekali itu. Dengan dia datang di satu kelompok, itu biasanya dia jadi pusat perhatian. Oke. Gitu. Wah, pokoknya dia pengen orang lain memperhatikan dia aja. Mau ngapa-ngapain dia pengen diperhatikan. Oke. Gitu. Dengan Entah cara dia joget-joget. cara ngomong, joget-joget, terus juga dengan gimmick-gimmick. Nah, itu salah satunya juga. Nah, biasanya tipe Bentar dulu. influence ini Berarti dia seakan-akan membuat diri yang menjadikan role dia sebagai kayak badut pun nggak apa-apa, yang penting gue diperhatikan. betul. Oke. Bisa salah satu. Makanya Bisa, kebanyakan orang-orang yang tipe influence itu bergerak di bidang entertain. Entertain. Ya, Makanya dia ngajak entertaining semua Ya, Kenapa kenapa begitu? Kenapa dibilang influencer? Banyak perusahaan yang bekerja sama dengan influencer. Oh iya. Karena dia bisa mempengaruhi untuk meningkatkan salesnya si Karena perusahaan itu. set efeknya besar. Ya, impact-nya itu ya ada gitu. Tapi itu kalau untuk mengentertain. Ya. Kalau untuk bikin negara maju belum tentu. Ya, bisa menyembuhkan sendiri. Pas nggak kira-kira dengan tipe karakter yang seperti itu gitu? Mungkin untuk ngejual ke negara lain mungkin bisa. Bisa. Karena kan orang-orang pada beli ke sini semua. Ya, dia benar, bisa benar. memberikan penjelasan lah tentang apa yang kita lakukan di dalam negeri itu memang cocok sih. Tapi kalau tipe untuk memimpin negara bisa disimpulkan sendiri. Cocok nggak kira-kira tipe influence? Cocok nggak ya menurut lu ya? Hah? Jadi kang dagang mendingan ya. Iya, marketing ya udah jadi pemimpin ya. Ya pokoknya inti kita akan breakdown satu-satu. Satu dulu. Ini sekali lagi kita disclaimer dulu ya. Jadi Ya. Sobat Halu ini harus menilai ini dari sisi psikologi. Ya, secara psikologis. Kita bukan pakar buat politik, kita nih orang-orang kampung lah yang lagi Minim ngobrol politik lah, santai. gitu Iya. ya. Gitu. Kalau kita orang politik nggak tek otak begini gitu. Ini Lain. ini ngomong sponsor nggak nih, Wai? Nah, Iya, ya dong. ya tolong ya. Tek otak. Terus Lanjut. lanjut yang ketiga apa tadi? Ya, yang ketiga adalah steadiness ya. Steadiness. Tipe orang yang dia sangat bahagia sekali melihat orang bahagia. Oke. Makanya dia service excellent banget. Melayani ya. Melayani ketika kalau misalnya pemimpin butuh apa, nah dia gercep tuh, langsung support, tek 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 gitu. Nah, dia Oke. tipe yang service excellent gitu. Melayani, terus juga mensupport, memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan oleh temannya, temannya, atasannya atau orang tuanya itu tipe yang steadiness bagus. Berarti gitu. kayak GA ya kerjaannya ya. Bisa kayak gitu pengadaan. sebenarnya semua di organisasi juga harus punya tipe itu. itu. Karena kan kita bukan bekerja bukan sendiri gitu. Iya. Kita kerjasama dengan divisi ini. Begitu juga pemimpin juga harus ada karakter itu gitu. Nah, setiap orang itu punya karakter 4 ini, tapi mana yang paling dominan? Oke. Gitu loh. Iya kan? Iya. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga, yang terakhir apa Yang yang keempat keempat, nih? wah ini keempat nih luar biasa Apa tuh? perfeksionis banget gitu, sangat detail. Jadi kerjanya harus terstruktur. Dia punya planning jangka panjang. Jadi kalau dia menghadapi suatu perubahan dengan cepat, nah itu dia biasanya suka goyang tuh. Goyang, bingung lah. Bingung. Gitu ya. Ini udah ditentukan loh, ini udah direncanakan. Nggak bisa out of box sedikit ya. Ya, mungkin sebenarnya bukan nggak bisa, tapi ada pending. Gitu. Perlu waktu dulu ada gitu. beat dulu sebentar. Bikin alasan dulu. Dari alasan dulu ya ngomong Pending dulu supaya bisa ngimbangin perubahan itu. Iya. Gitu. Iya. Nah, tapi nih kalau dari sisi secara keseluruhan di Indonesia itu sangat memerlukan juga orang yang seperti itu. Iya. Gitu. Karena detail, validitas itu sangat nomor satu gitu. Iya. Bobotnya. Berarti sebenarnya intinya dari yang lu obrolin nih, semua berkesinambungan. Berkesinambungan. Ya kan? Iya. Nah, kenapa mesti ada perpecahan? Perpecahan apa nih? Perpecahan apa nih? Kaca maksudnya. Gue yang harus ini nih, gue yang ini nih, lu nggak bisa ini, nggak bisa ini. Nah, maksud gue kenapa ini nggak disatuin gitu? Malah dijadikan kompetisi gitu. Ini yang mana nih gitu? Gue ngelihatnya di sini kayak kalau lu berkompetisi di atas masyarakat yang lagi sulit gitu. Maksud gue di sini gue ngeliatnya kayak lu jangan kompetisi dong, lu lihat apa yang mereka butuhkan, bukan yang lu butuhkan saat ini. Gue sih ngeliatnya gitu ya. Nah makanya kan
pada saat lu ngubungin gue pengen bahas ini, wah ini pas banget nih gitu. Apalagi kan dia merasa resah nih dengan 3 Masih calon bingung ini. ya? Masih bingung ya? Iya. Ya sebenarnya kalau itu pemilu itu kan memang kompetensi, bukan kompetensi ya, kompetisi. Gitu. Kompetisi semua pemilihan capres, calon legislatif, terus juga kepada itu kompetisi. Oke. Nah sekarang tinggal keputusan itu kan ada di Masyarakat. mau milih ke arah mana. Cuman yang jadi masalah adalah masyarakat masih bingung. Yang cocok untuk pemimpin kita tuh yang seperti apa? Oke. Gitu. Kalau dari lu pribadi, Riz, yang cocok seperti apa? Dari 4 itu aja deh. Dari 4 ya. Kita bicara apa nih? Pilpres, Pilpres. atau kepala daerah. Pilpres ya. Karena yang lain kurang laku. Bukan kurang laku ya. Kurang di blow up ya. Gue kurang kenal maksudnya. Yang 3 menonjolnya gue kurang jelas. Apalagi sih. Iya, nah makanya maksud gue yang Pilpres aja nih. Nah kira-kira dari 4 yang tadi itu, menurut lu lebih baik lu untuk memberitahu bahwa ini sobat lu harus milih yang mana nih dari 4 ini. Nah kira-kira yang mana? Ya, kalau kita mencari pemimpin negara, itu tentunya kita harus melihat kepribadian yang memiliki leadership yang sangat tinggi. Jelas. Itu nomor 1. Wajib ya. Wajib. Kepemimpinan sangat tinggi. Dia bisa pemecahan masalah yang bagus, memutuskan keputusan yang baik, yang bijaksana, yang secara objektif bisa berdampak manfaatnya ke masyarakat banyak gitu. Leadership ya, problem solving, keputusan yang baik, dan juga dia harus memiliki strategic thinking yang sangat baik. Oke. Gitu. Kalau strategi kan lebih ke arah gimana masa depan Indonesia, gimana cara dia membawa masa depan Indonesia. Gitu. Itu melalui dari diplomatik luar negeri. Oke, Riz, dari gue ya. Enggak tahu. Oke ya. Gue juga nggak tahu. Dari mana ya? Dari 4 Dari kepribadian tadi, yang itu, Riz, yang tadi udah lu sebutin satu-satu itu. Nah, dari 3 pasangan ini menurut lu mana nih yang ada dalam masing-masing? Pertanyaannya blok. Gitu kan, masing-masing. Menurut gitu. lu yang pantas? Yang pantas dari pemimpin, dari 4 kepribadian lu sebutin tuh kira-kira yang mana, Riz? Yang cocok ya? Yang cocok Ya. buat mimpin negara Kalau kita ini. Yang cocok itu sebenarnya dia tipe dominannya sangat tinggi dan juga tipe influence gitu. Yang paling cocok ya? Yang paling cocok karena dia dari sisi drive yang tinggi, dia akan kuat dalam memimpin sebuah negara gitu. Bisa mengambil resiko, bisa memimpin tegas, terus juga problem solvingnya bagus, decision makingnya gitu ya. Juga bisa mengembangkan dari warga-warga masyarakat seluruh Indonesia. Jadi apa yang dia pegang tuh semua berkembang gitu. Jangan stuck gitu aja. Tapi di lain sisi selain itu dia juga harus mentransfer apa yang ada di dalam konsepnya dia itu harus bagus terhadap masyarakat. Supaya masyarakat itu bisa, oh ya ternyata goalsnya ke sini, oh ya visinya ke sini gitu. Jadi masyarakat itu bisa ikut Sinkron lah ya. bisa sinkron. Tapi kalau misalnya dia drive-nya tinggi, pengen terus berkembang, ingin improve gitu ya, tapi dia tidak mentransfer transfer yang dia pikirkan ke masyarakat, bingung jadinya. Iya bahasanya berbelit-belit nih, belum minum kopi. Dia kira transfer duit jadi lancar. Nah gitu, jadi kombinasi 2 tipe karakter ini sangat penting gitu. Jadi kalau yang steadiness sama compliance itu bisa diimbangi sama menteri-menteri gitu sih. Terus juga teman-teman kalau mau lihat gitu ya, kalau sebelum milih track recordnya juga harus dilihat. Gitu, apakah dia pernah melakukan sesuatu hal yang hebat gitu ya selama dia berkarir, selama dia menjabat suatu jabatan. Tentunya di situ ada 3. Yang pertama development. Gitu, development tuh kayak membuat sesuatu hal yang belum pernah ada sebelumnya gitu ya. Konsepnya apa, terus juga gagasannya apa gitu. Terus juga improvement. Sebenarnya pekerjaan atau konsep gagasan ini udah ada, tapi dia kembangkan lagi, diimprove caranya bagaimana supaya goalsnya sama. Terus juga maintenance gitu. Maintenance hanya meneruskan lah gitu, meneruskan yang udah ada. Nah itu yang perlu dianalisa. Kalau pemimpin terlalu banyak sebelum-sebelumnya memegang pekerjaan maintenance,
itu belum terlihat kapasitasnya sebagai seorang pemimpin gitu. Tapi kalau misalnya kandidatnya tiga-tiganya sudah dilakukan, nah itu bisa menjadi sebuah pertimbangan positif terhadap masa lampaunya dia gitu. Tapi 3 nomor ini kalau 3-3-nya ada gimana, Riz? Tiga-tiganya ada. Bingung kita masyarakat. Ya, kita lihat lagi sentimen positifnya seperti apa. Kita kan melihat, oh ini biar lebih bagusnya Indonesia kayak gimana gitu. Dari sudut pandang luar negeri, dari sudut pandang dalam negeri, juga dari masyarakatnya gitu. Tapi kan banyak masyarakat yang sekarang nih melihat satu pemimpin itu dari kefanatikannya si masyarakat itu sendiri, dia udah fanatik sama satu pemimpin ini nih. Itu gimana tuh? Ya. Memang kebanyakan masyarakat itu hanya ikut-ikutan. Iya. Ini kenapa jadi ini sih? Bahasa paling gue gerah. Panik lu ya? Gerah. Ya, jadi kebanyakan tuh masyarakat ikut-ikut. Iya, jadi gimana? belum bisa menganalisa dengan dalam gitu. Ya itu sah-sah aja karena mungkin bingung kali ini kayak mau pilih kayak apa ya. Aku bingung gitu. Pemimpin yang bagus kayak gimana, yang kurang bagaimana bingung. Jadi akhirnya dia Ikut-ikutan aja. Tapi itu ada satu tips sih kalau Gimana? mau melihat fanatik itu Gimana lihat aja mungkin bisa dari pertimbangan pendukungnya dia. pendukungnya? Ya, pendukungnya salah satu paslon tuh siapa aja di belakang itu. Oh gitu. Karena mereka itu orang-orang di belakang itu bisa mempresentasikan si capres itu. Gitu. Berarti yang banyak artis yang menang dong. Belum tentu. Kalau lu lihat pendukung. Apa? Kan yang lainnya nggak kelihatan. Ya belum tentu. Tadi lagi kan kita lihat. Ya kita lihat dari tipe yang tadi yang cocok Indonesia yang mana gitu. Nah semoga nih jadi podcast halusinasi itu bisa memberikan gambaran supaya sebelum kita memilih Tahu, ya. bisa menganalisa dulu. Tuh, sobat Halu. Gitu ya. Jadi lu nggak usah pusing. Iya. Di sini kita udah ngasih tips-tipsnya nih. Tinggal lu Pilih itulah. aja. Tinggal pilih aja. Iya. Pakai tinggal cara-cara yang tadi kita si Ari sebutin, mudah-mudahan itu membantu lu. Ya kan untuk memilih pemimpin lu, pemimpin negara kita ini Iya. Untuk masa depan. untuk gitu. masa depan gitu. Nah jadi kesimpulannya nomor 1, 2 atau 3? Kalau ada nomor 4 ya. Nomor 4 ini nomor 5 berarti. Iya siapapun Ya, jadi- pemimpinnya, Ya. kita sangat mendukung gitu. Mau itu dia negatif mau enggak, kita akan tetap mendukung gitu. Maksudnya apa? Udah jadi pemimpin. Negatif atau positif enggak? Kita udah dipilih Ya, juga gitu karena, udah jadi. ya, karena pertama gini, menurut gua siapapun pemimpinnya, Ya. ya dia harus memajukan Indonesia. Pasti Ya. dong. Gitu. Indonesia itu kan nggak cuman dari segi negara, agama juga, semua juga Iya. harus. Semua aspek ya, Merangkul semua semuanya. aspek ya. Nah, kayak gitu. Jadi kan Tuhannya negara ini. Iya. Tuhan negara ini, guys. Gitu. Ya pasti semua calon atau misalnya kandidat itu memiliki tujuan yang sama, memajukan kan, iya kan? Memajukan apa? Memajukan Pribadi. negara dong. memajukan Ya diri kalau sendiri ya. kalau masalah kepentingan ya kita nggak usah bicarakan lah. Semua pasti masing-masing tim punya kepentingan gitu. Kepentingan sama-sama apa? Oh ini ada yang Lawan. telepon lagi. Tak Ada dulu ya. cepu. Aduh langsung ditelepon lagi wah ini sama intelijen nih. Jadi kesimpulannya gimana dari lu, Riz? Ya, pokoknya kesimpulannya kita harus bisa menganalisa kandidat-kandidat yang ada saat ini supaya suara kita itu sangat berarti untuk masa depan Indonesia yang cerah. Oke. Wih, tepuk tangan dulu dong. Kalau dari Anda, Bung? Ya, Ya, dari gimana? gua pilih pemimpin sesuai hati nurani aja, jangan ikut-ikutan Oke, tagline orang. siapa ya? Gua pilih hati nurani, jangan ikut-ikut orang deh. Kita Kalau- feeling aja sama diri pribadi kita. Lu gimana, Wai? Dengan Intuisi. yang udah ada insight-insight saat ini, Kalau- akhirnya kesimpulannya gimana? Kesimpulannya kalau dari gua, sobat harus milih dari intuisinya. Kalau menurut gua ya, karena pemimpin lu tuh isi hati lu. Nah, iya. Gitu. Jadi lu memilih dari hati gitu. Karena kalau lu dari hati, lu akan bisa sayang sama siapapun pemimpinnya. Kalau dari gue. Gitu ya, teman-teman ya. Ya, closing. Closing statement? Thank you sebelumnya Riz ya udah hadir Oke, di sini, sama-sama. udah ngasih tips buat sobat-sobat halu yang lagi kebingungan gitu kan. Itu apa sih? Lagi closing. Intelijen nih kayaknya. Jadi mudah-mudahan ada maknanya ya, karena kan biasanya kita nggak ada maknanya sama sekali. Iya, ada yang bisa diambil lah dari Ya, podcast kita seenggaknya hari kita ini. hari ini menghibur dan memberi ilmu sama lu semua gitu. Thank you Riz ya udah hadir. Sama-sama. Mungkin di episode berikutnya kita bisa bahas-bahas yang Kita bahas yang lain yang seru ya. kan? Ya. Ya, silakan closingnya. Oke guys, jangan lupa
komen, like, subscribe, dan apalagi sih, oh ya bagi kalian yang pengen dengerin Spotify kita bisa langsung aja search di Spotify kita Hallucination. Dan juga bagi kalian yang pengen ikut podcast kita sama kita di sini bisa aja langsung DM kita ke Instagram kita di @halu_, gitu guys. Dan juga yang terakhir jangan lupa Saberianya guys ya, buat mengembangkan channel kita ini. Oke? Di mana, Wai? Subscribe. Sini. Oh, sini. Sini. Sekian dulu podcast dari kita. Jangan lupa saksikan dan dengarkan podcast Thank you. Hallucination.